Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Sonda Lamtiur, Kepala Sekolah Dasar Kristen Saint John. Sekolah Kristen Saint John berdiri pada tahun 1976 di bawah naungan GKI Bungur. Diawali dengan berdirinya Taman Kanak-kanak pada tahun 1976, lalu sekolah dasar pada tahun 1977, dilanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun 1988, lalu pada tahun 1990 berdirilah sekolah menengah ekonomi atas atau SMEA, dilanjutkan kembali semakin berdiri SMK Pariwisata pada tahun 2008, dan pada tahun 2020 Yayasan Pendidikan Kristen Saint John mendirikan sekolah menengah atas. Sekolah Kristen Saint John berlokasi di Jalan Bungur Besar nomor 82 sampai 84 Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sekolah dasar Kristen Saint John memiliki fasilitas yang cukup baik dengan lapangan olahraga yang indoor, perpustakaan multimedia yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang kreatif dan menarik. Dengan sarana tersebut, anak-anak semakin senang dalam belajar. Mereka boleh dapat belajar bersama, boleh dapat memecahkan masalah bersama. Sekolah dasar Kristen Saint John melaksanakan kegiatan belajar yang berfokus pada siswa. Guru-guru yang mumpuni menjalin hubungan yang bersahabat dengan siswa dalam setiap kegiatan, sehingga hal ini membuat siswa selalu bersemangat mengikuti semua kegiatan. Dalam mengikuti diklat penguatan kepala sekolah pada tugas rencana pengembangan sekolah, saya mengangkat masalah tentang sikap dan disiplin siswa saat mengikuti pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Terjadinya pandemi mengubah cara belajar siswa yang semula dilakukan tatap muka secara langsung harus menjadi melalui jaringan. Perubahan cara belajar membuat siswa tidak sepenuhnya merasa bersekolah, membuat mereka tampil semaunya atau belajar pun dengan tidak disiplin. Solusi yang kami lakukan untuk memecahkan masalah ini adalah memberikan peraturan pembelajaran virtual, memberikan sanksi bagi yang melanggar, pemantauan selama tatap muka pembelajaran virtual, penandatanganan surat perjanjian persetujuan atas peraturan yang diberikan oleh pihak sekolah. Tujuan yang kami ingin capai dari solusi tersebut adalah: pertama, meningkatkan kedisiplinan belajar murid ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kedua, meningkatkan prestasi belajar atau akademik siswa yang menurun. Untuk mencapai tujuan tersebut, para guru berusaha mendata siswa-siswi yang memiliki masalah pembelajaran di masa pembelajaran jarak jauh. Semua tujuan kami tuangkan dalam indikator sebagai berikut. Pertama, siswa tepat waktu hadir atau bergabung saat pertemuan virtual. Kedua, siswa selalu membuka kamera selama pembelajaran virtual berlangsung. Ketiga, siswa mengikuti pembelajaran dengan sikap yang sopan. Indikator keempat adalah siswa selalu berpakaian seragam sesuai ketentuan yang ditetapkan. Yang kelima, siswa mengumpulkan tugas-tugas tepat waktu. Dan yang keenam, siswa mencapai hasil atau nilai tugas dengan baik bahkan memuaskan. Langkah-langkah yang kami lakukan untuk mencapai indikator dan tujuan tersebut adalah: pertama, melakukan pertemuan antara guru dan komite sekolah serta orang tua murid. Yang kedua, membuat tim kerja. Ketiga, menyusun peraturan, di mana peraturan ini bertujuan untuk mendisiplinkan murid-murid dengan masalah-masalah mereka. Keempat, membuat format surat perjanjian agar orang tua boleh dapat bekerja sama untuk menerapkan disiplin dan pembentukan karakter siswa. Kelima, kami membuat
surat undangan. Keenam, setelah surat undangan beredar, kami melakukan sosialisasi peraturan yang telah dituliskan atau kami rapatkan. Setelah berjalan, akhirnya guru-guru dapat memberikan materi belajar yang kreatif dan menyenangkan agar anak-anak semakin semangat belajar dan semakin disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Guru-guru sangat berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak agar mereka tidak bosan mengikuti pembelajaran melalui jarak jauh. Kedelapan, guru-guru juga melakukan pendalaman materi pada siswa. Bagi mereka yang masih belum dapat maju atau masih kurang maju, guru-guru memberikan waktu mereka untuk melakukan pendalaman materi kepada para siswa. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Saya Sofia Tasya, dari kelas 6B, SSI Ujung Bungur. Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat di tengah wabah COVID-19 saat ini. Saya akan memberikan kesan-kesan saya selama PJJ. Inilah kesan-kesan saya. Ada yang sedih dan juga ada yang senang. Senangnya, walaupun tetap belajar secara online dan melewati Zoom, tetapi tetap dituntut untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Dari situ kita belajar untuk disiplin dan rasa tanggung jawab meskipun di rumah. Jadi tidak bisa semua kita. Para guru pun tetap memberikan materi dan latihan soal, sehingga kita tidak tertinggal pelajaran. Dan sedihnya karena tidak bisa bertemu guru, tidak bisa bermain dengan teman-teman, dan kadang-kadang ada materi pelajaran yang tidak dimengerti. Itulah kesan-kesan saya. Terima kasih. Halo, saya Samuela dan saya akan memberikan kesan saya terhadap PJJ. Setelah saya melakukan PJJ selama setengah tahun, saya menyadari bahwa PJJ memberikan kedisiplinan terhadap murid, sehingga murid dapat mengumpulkan tugas pada waktunya, yaitu dikarenakan guru memberikan kurun waktu yang panjang untuk murid mengerjakan tugas. Saat guru memberikan materi kepada murid, materi tersebut tidak kalah seru, karena pada materi tersebut terdapat animasi dan gambar yang menarik, sehingga murid tidak mengantuk maupun bosan. Saat PJJ juga, murid diberi tanggung jawab, seperti saat art and craft ataupun pramuka. Murid harus menyiapkan bahan-bahan tertentu untuk dapat melanjutkan pelajaran. Sepertinya segitu saja dari saya. Terima kasih. Pesan saya sebagai orang tua, selama PJJ ini anak-anak tetap diberikan peraturan dari sekolah sehingga anak-anak tetap disiplin, bertanggung jawab, dan tetap semangat belajar di rumah dengan materi yang sudah diberikan oleh guru-guru. Terima kasih buat guru-guru yang sudah berjuang mengajar anak-anak penuh dengan kesabaran dan penuh dengan kasih sayang. Terima kasih. Maka hasil kegiatan dari rencana pengembangan sekolah yang kami lakukan adalah penerapan peraturan dan pemantauan pembelajaran didapat pencapaian tujuan yang sekolah, orang tua, dan siswa sangat bahagia dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Kami sangat berterima kasih kepada orang tua, kepada yayasan, kepada komite sekolah yang telah mendukung kami dalam melakukan rencana pengembangan sekolah ini hingga kami boleh menyelesaikan masalah ini dan boleh mencapai hasil yang memuaskan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih.